Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ike Yuliani Dian Puspitarini, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Dan teman-teman semua, jadi keberadaan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah atau tugas UAS. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Siti Aminah, nomor NPM 19.01.01.0010. Saya kelas 3A semester 5 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas FKIP dari kampus tercinta saya, yaitu kampus Universitas Nusantara PGRI Kediri. Jadi, dalam bimbingan dan konseling itu sendiri terdapat perkembangan pribadi dan konselor yang harus dimiliki setiap konselor atau sebagai calon konselor. Lalu dalam pengembangan pribadi konselor ini mencakup beberapa. Yang pertama, karakteristik konselor. Untuk yang kedua, pengambilan keputusan yang etis dan tahap pembuatan keputusan etis. Yang ketiga, dimensi-dimensi konfidensialitas dalam praktik konseling. Untuk selanjutnya, kepribadian konselor yang diperlukan dalam mewujudkan konseling sadar budaya. Lalu untuk yang terakhir, prasangka dan stereotipe dalam konseling multibudaya serta bagaimana seharusnya sikap konselor dalam multibudaya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dengan ilmu yang sudah saya miliki dan saya rangkai sedemikian rupa. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas ke-6 cakupan yang terdapat dalam pengembangan pribadi konselor, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengembangan pribadi dan konselor. Jadi, pengembangan pribadi konselor merupakan suatu kemampuan secara teknik, teoritis, dan konseptual. Konselor di sini berusaha untuk berkembang dalam mencari ilmu pengetahuan, informasi baik secara sosial, bahkan berpenampilan dan berperilaku baik, tegas, dan dapat dipercaya sesuai asas-asas dan etik profesional yang telah disepakati. Jadi langsung saja untuk cakupan yang pertama, yaitu karakteristik konselor. Jadi karakteristik konselor merupakan kepribadian atau perilaku yang terpuji, seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten. Jadi di sini artinya konselor turut untuk memiliki sikap kepribadian tersebut agar nantinya konselor memiliki karisma yang dipandang orang lain itu jujur dalam menjalankan layanan serta tugasnya sebagai konselor. Tidak hanya itu saja, dalam karakteristik konselor dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama cognitive complexity, untuk yang kedua psychological adjustment, untuk yang selanjutnya self-disclosure. Yang pertama, cognitive complexity merupakan karakteristik konselor yang sederhana. Jadi dalam teori ini dikatakan bahwa konselor harus bisa memiliki karakter yang kompleks atau sederhana. Jadi di sini konselor memiliki sikap yang sederhana, apa adanya, dan tidak meniru gaya orang lain. Misalnya dari nada bicara, gaya berpenampilan, gerakan tubuh yang tidak berlebihan dan sewajarnya. Jadi sesuai karakter yang konselor miliki sendiri. Jadi ciri khas konselor itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya yang kedua, psychological adjustment. Jadi di sini merupakan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan atau penyesuaian diri atau bersifat fleksibel dengan keadaan, entah itu dalam lingkungan sosial, budaya, atau dalam lingkungan perbedaan, atau berbagai keadaan, situasi, dan kondisi. Dari sini konselor fungsinya untuk menjaga kepercayaan orang lain dan kewibawaan seorang konselor. Lalu untuk yang ketiga, self-disclosure, yaitu penyampaian informasi tentang diri konselor sendiri yang telah dialami, fakta atau bahkan benar terjadi. Penyampaian informasi ini diceritakan atau diungkapkan kepada konseli.
Manfaatnya guna membangun kepercayaan konselor kepada konseli pada saat proses konseling berlangsung. Untuk cakupan yang kedua adalah pengambilan keputusan yang etis dan tahap pembuatan keputusan yang etis. Jadi di sini saya akan menjelaskan etis. Jadi etis merupakan suatu hal yang berkaitan dengan moral atau prinsip-prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar dalam melaksanakan sesuatu. Jadi, untuk pengambilan keputusan yang etis itu sendiri merupakan suatu proses di mana konselor di sini menggunakan dasar pemikiran untuk mengambil keputusan terhadap suatu masalah yang dialami dirinya sendiri atau yang dialami oleh konseli. Jadi di sini konselor membantu penyelesaian masalah yang dialami konseli dalam mengambil suatu keputusan. Masalah ini juga harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan cerdas agar nantinya tidak timbul masalah lain lagi. Dalam pengambilan masalah ini, konselor yang profesional juga harus memperhatikan asas-asas dan etik profesionalnya. Dalam keputusan etis ini terdapat berbagai tahap pembuatan. Jadi sebagai calon konselor atau guru BK nantinya juga harus bisa memahami tahapan-tahapan dalam pembuatan keputusan etis tersebut. Lalu bagaimana sih tahap-tahap atau pembuatan keputusan etis tersebut? Ayo kita simak. Saya mengambil teori ini dari Miss Burke. Menurut Miss Burke mengungkapkan bahwa tahap-tahap dalam pembuatan keputusan yang etis adalah yang pertama, melakukan tahap identifikasi. Jadi, tahap identifikasi itu sendiri adalah tahap pengenalan masalah atau kesempatan yang muncul atau didiagnosis dan dibuat. Jadi, diagnosis di sini merupakan proses dalam pencarian kelemahan terhadap suatu masalah. Jadi, walaupun sebesar apapun, masalah pasti dapat terselesaikan dan terdapat suatu kelemahan atau penyelesaian. Tetapi dalam tingkat diagnosis itu sendiri tergantung pada kompleksitas atau hubungan masalah yang dihadapi. Untuk yang kedua, melakukan tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini merupakan aktivitas pencarian jalan keluar atau sebuah solusi standar yang ada atau mendesain solusi yang baru. Proses desain ini merupakan proses pencarian dan percobaan di mana pembuat keputusan yaitu konselor hanya mempunyai ide atau solusi ideal atau visi yang tidak jelas, tetapi dapat menyelesaikan suatu masalah. Lalu untuk selanjutnya tahap seleksi. Tahap seleksi ini merupakan suatu pilihan atas solusi yang dibuat dengan 3 cara pembentukan seleksi, yaitu dengan penilaian pembuatan keputusan. Jadi berdasarkan pengalaman atau intuisi, analisis tidak logis, dengan analisis alternatif yang logis sistematis, dan dengan pengambilan beberapa pendapat dari konseling. Saat seleksi di sini juga melibatkan konseling. Kemudian keputusan diterima secara formal dan otorisasi. Otorisasi ini dilakukan seperti yang terlihat dalam skema tahap pengambilan keputusan dalam organisasi menurut Miss Burke. Jadi menurut Miss Burke ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap 1. Untuk tahap 1 dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama tahap identifikasi, yang kedua tahap pengenalan, untuk yang ketiga tahap diagnosis. Untuk yang kedua merupakan tahap kedua. Tahap kedua ini mencakup 3, yaitu pengembangan, pencarian, dan desain. Untuk tahap ketiga itu sendiri mencakup 5, yaitu yang pertama tahap seleksi, tahap penilaian, tahap penawaran, dan tahap otorisasi. Lalu untuk cakupan yang selanjutnya atau cakupan ketiga adalah dimensi konfidensialitas dalam praktik konseling. Jadi dimensi ini merupakan matra, format, ukuran luas,
belantara dan jumlah minimal. Jadi konfidensialitas ini merupakan status atau keadaan di mana hal-hal tertentu menjadi tertutup bagi pihak-pihak yang tidak seharusnya memiliki akses. Jadi langsung saja, dimensi konfidensialitas dalam praktik konseling merupakan suatu proses di mana layanan konseling hanya dilakukan oleh beberapa individu saja. Misalnya jika masalah pribadi, maka antara konselor dan konseli. Jika masalah dalam kelompok, maka antara konselor dan anggota yang mencakup 5 atau beberapa konseli dalam satu konseling. Jika dalam masalah pribadi atau dual konseli, maka akan ada satu masalah saja. Tetapi jika dalam multi konseling atau konseling kelompok, kemungkinan ada beberapa masalah, tetapi tetap satu tujuan dan satu konsep atau satu penyelesaian. Dalam dimensi konfidensialitas ini, masalah konseli tetap terjamin dengan aman dan tidak ada yang tahu, hanya antara konselor dan konseli. Karena dalam pelayanan konseling di sini terdapat suatu asas-asas etik profesional atau peraturan yang harus dijaga sebagai seorang guru BK atau sebagai konselor yang profesional. Untuk cakupan keempat adalah penjelasan tentang kepribadian konselor yang seperti apa yang diperlukan untuk mewujudkan proses konseling sadar budaya. Jadi sebelumnya konseling sadar budaya itu merupakan proses interaksi antara konselor atau guru BK dan konseli atau siswa dalam memberikan bantuan untuk pemecahan suatu masalah, konflik, atau problem. Sedangkan budaya itu sendiri adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi yang akan datang. Yang meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, ras, bahasa, atau keyakinan atau agama, dan cara berpikir yang berpola dalam suatu masyarakat. Jadi budaya ini dibentuk sebagai perilaku, pemikiran, persepsi, nilai tujuan, moral, dan juga kognitif. Jadi konseling multibudaya di sini adalah upaya atau sistematis dalam menangani keberagaman budaya dalam konseling. Adanya toleransi termasuk menghargai adanya perbedaan, yaitu misalnya ras, etnis, budaya, kelamin, dan agama, atau hal yang berbeda lainnya. Setelah saya menjelaskan tentang definisi budaya atau konseling multibudaya, jadi di sini muncul satu pertanyaan. Bagaimana sih kepribadian konselor dan kepribadian seperti apa yang perlu dimiliki oleh konselor dalam mewujudkan konseling sadar budaya? Berikut penjelasannya. Jadi, untuk mewujudkan konseling sadar budaya, kepribadian konselor yang harus dimiliki untuk yang pertama adalah menghargai atau bertoleransi kepada konseli yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Misalnya menghargai masukan atau pendapat yang konseli sampaikan mengenai suatu masalah atau permasalahan. Untuk yang kedua, sadar terhadap nilai dan asumsi. Di sini sadar diperuntukkan konselor terhadap konseli dalam proses konseling sadar budaya. Jadi paham terhadap karakteristik konseli dan latar belakang atau keyakinan yang dimiliki oleh konseli. Untuk selanjutnya memahami dan mempelajari budaya. Pada hal ini, konselor harus bisa paham dengan budaya, walaupun itu bukan kepercayaannya. Yang terpenting adalah selalu update informasi terbaru tentang informasi budaya dan informasi perbedaan lainnya yang ada di setiap karakteristik setiap konseli yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya, konselor harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan konseli. Meskipun antara konselor dan konseli memiliki keyakinan dan perbedaan kepercayaan yang tidak sama dengan konselor. Untuk selanjutnya, konselor tidak boleh memiliki suatu sifat tanggung dalam menghadapi konseli
yang berbeda, entah itu berbeda antara agama, ras, keyakinan, atau kebudayaan konseling. Untuk yang selanjutnya, konselor harus memberikan rasa aman dan nyaman. Dengan begini, konseling tidak memiliki pikiran yang terancam. Dan karena terdapat perbedaan antara konselor dan konseli di sini memiliki rasa nyaman. Yang terakhir adalah konselor harus bisa memupuk kepercayaan dalam proses konseling. Jadi harus ada sifat percaya dan saling percaya. Lalu bagaimana jika konseli memiliki agama berbeda dengan konselor? Pasti dia memiliki sifat yang kurang percaya kepada konselor. Nah, dari sini sifat konselor harus bisa membuat konseli benar-benar percaya dengan membujuk dan membuat pembicaraan yang hangat. Lalu untuk cakupan terakhir mengenai prasangka dan stereotipe dalam konseling multibudaya dan sikap konselor terkait hal tersebut. Jadi untuk prasangka di sini merupakan perbuatan keputusan tanpa ada fakta yang tertera dan tanpa ada fakta yang relevan mengenai suatu subjek atau individu. Stereotipe adalah penilaian terhadap seseorang. Jadi di sini stereotipe hanya berdasarkan persepsi dari suatu kelompok atau individu-individu lainnya. Prasangka dan stereotipe dalam konseling multibudaya adalah pengambilan keputusan yang tidak sesuai fakta atau hanya dikatakan dengan jarene kalau dalam bahasa Jawa. Berita atau informasi tersebut dibawakan oleh beberapa kelompok atau individu. Dalam budaya, hal tersebut itu merupakan kesalahpahaman yang sangat penting dibicarakan. Jika tidak, maka nantinya akan menimbulkan suatu konflik atau masalah yang serius dalam beberapa perbedaan, baik itu ras, etnis, keyakinan, agama, ataupun budaya. Lalu bagaimana sikap konselor dalam menangani atau terkait hal tersebut? Jadi, kita sebagai konselor dan calon konselor ikut serta membenarkan atau mengakhiri masalah atau konflik tersebut dengan berbagai layanan dan pengalaman yang telah dimiliki dengan cara mengadakan konseling kelompok dan dibicarakan bersama mengenai kesalahpahaman. Kita ambil contoh misalnya permasalahan antara golongan A dan golongan B, perbedaan pendapat antara budaya, yaitu konseli dari golongan A menyampaikan bahwa yang dilakukan tentang adatnya yaitu setiap setahun sekali diadakan acara pementasan drama. Jadi dalam pementasan drama di sini golongan A menjelaskan terdapat individu-individu dari kaum perempuan yang memakai baju adat dan menari-nari. Lalu masukan atau berdasarkan yang telah disampaikan oleh golongan A, golongan B ikut serta mengkritik. Karena pada dasarnya individu-individu dari kaum perempuan yang memakai baju adat dan menari-nari tidaklah baik jika dipandang lelaki. Jadi dari sini mulai muncul masalah atau konflik antara golongan A dan golongan B. Nah, dari sini mulai muncul kesalahpahaman. Dan dalam penyelesaiannya, konselor ikut serta, tetapi hanya meluruskan saja dan sepenuhnya mereka yang menjalankan dalam meluruskan masalah tersebut. Di sini konselor hanya memberikan masukan sedikit. Misalnya, mungkin jika kita menyelesaikan masalah ini dalam pertunjukan drama tersebut atau pementasan drama tersebut dibuat agar baju yang dikenakan oleh perempuan agak sedikit tertutup. Jadi kemungkinan tidak ada kesalahpahaman. Menurut saya pribadi, sebagai calon guru BK atau calon konselor nantinya, hal ini merupakan suatu adat atau kebiasaan. Jadi kita wajar sajalah jika nantinya dihilangkan adat tersebut, maka akan menjadikan Indonesia ini tidak ada beragam-ragam budaya. Semisal Tuhan memberikan kesamaan pada setiap orang, mungkin hidup di dunia ini akan selalu damai dan tidak ada negara Indonesia. Karena ciri khas dari negara Indonesia itu merupakan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu untuk selanjutnya
saran atau penyelesaian kita kembalikan kepada golongan A dan golongan B. Jadi memang setiap individu itu memiliki keunikan tersendiri, tetapi mereka tidak paham atau tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan, dan pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang tidak berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nuhun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah. See you next time. Bye bye.